Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat pagi. Dimo. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam ruangan ini. Yang terhormat untuk Kepala Distrik Mimika Barat, yang terhormat tim dari Bapeda, yang terhormat yang mewakili Komandan Koramil, yang terhormat yang mewakili Polsek Mimika Barat, dan seluruh hadirin yang diberkati Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita boleh berbahagia untuk menyelenggarakan musrembang distrik di distrik Mimika Barat. Adapun acaranya pembukaan, kemudian doa, yang ketiga adalah sambutan kepala distrik, sekaligus membuka dengan resmi musrembang di distrik Mimika Barat. Kemudian yang keempat, sioma atau istirahat. Yang kelima, penyampaian materi dari tim Bapeda. Dan yang keenam, istirahat makan siang. Dan yang ketujuh terakhir adalah penutupan. Baik, kita akan datang kepada pembukaan. Dengan hormat saya mengundang Pastor Geji untuk kita di dalam doa buka. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa dalam cara Kristen Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beragama lain, silakan berdoa menurut cara masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas rahmat dan cinta-Mu. Ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau memberkati seluruh Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambutan Kepala Distrik, kami persilakan. Baik, selamat pagi buat kita semua. Dimo Witimi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini adalah hari yang berbahagia buat kita distrik Mimika Barat, karena kami boleh mengadakan kegiatan nasional, kegiatan musrembang pada distrik. Baik, sebagai kepala distrik saya mau mengucapkan selamat datang kepada tim Bapeda serta dengan tim. Kebetulan yang hadir adalah Bapak Kabid Dispra, yang terhormat Bapak bersama dengan tim, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Babinsa, yang terhormat Bapak ketujuh kepala kampung yang ada pada distrik Mimika Barat,
yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan kakek. Yang terhormat pihak gereja, Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Suster, dan yang terhormat dan saya kasihi seluruh perwakilan kampung, ketujuh kampung pada distrik Mimika Barat yang berbahagia di pagi hari ini. Kita untuk perencanaan dalam pembangunan di distrik Mimika Barat sudah kita lalui dari tingkat kampung hingga di tingkat distrik. Bagi Bapak ketujuh kepala kampung, kegiatan yang sudah kita lakukan di Musrembang tingkat kampung, kegiatan tidak berubah dengan kegiatan pada Musrembang tingkat distrik. Kenapa saya bilang tidak berubah? Karena pengusulan untuk pembangunan disinilah tempat kita di tingkat distrik, dan setelah itu kita akan melanjutkan untuk tingkat forum OPD kabupaten. Sekali lagi sebagai kepala distrik saya mau mengingatkan bahwa pengusulan yang sudah kami usul di tingkat sama-sama, bukan saya yang usul ya, Bapak Ibu yang usul melalui tingkat kampung, kegiatannya harus benar-benar kegiatan yang kami butuhkan, yang diprioritaskan. Kami di distrik sendiri, saya melihat secara umum bahwa yang kami membutuhkan di sini adalah yang pertama jalan. Bapak Kabid Fispra, kami di distrik Mimika Barat jalan kami sudah sangat rusak. Jadi saya mohon, sambutan saya tidak resmi yang saya bicara, tapi saya mau bicara kenyataan yang ada. Yang pertama jalan, yang kedua pembangunan. Lihat, kami punya masyarakat, ada beberapa perumahan, memang sudah diusul di tingkat kampung. Nanti kami sama-sama melihat di tingkat distrik. Yang berikut, kemarin saya tekankan di Musrembang Kampung bahwa bukan hanya pembangunan, tetapi kami mengutamakan juga kesehatan dan pendidikan. Karena tanpa kedua kesehatan dan pendidikan, kita tidak bisa, saya tidak bisa duduk di sini. Jadi jangan kami selalu berpikir bahwa ini kegiatan Musrembang yang diusul hanya pembangunan saja, tetapi pendidikan dan kesehatan juga sangat penting, itu yang utama. Yang berikut, kami punya lingkungan juga. Tolong kepada bapak-bapak kampung bahwa kita usul kegiatan harus merata dalam kampung semua RT. Jangan pengusulan itu hanya di dalam kampung saja, yang aja ada warga, terus semua pembangunan larinya hanya di tengah kampung. Tapi kita harus pembangunannya merata dalam kampung. Saya sendiri masuk dalam kampung Miguian. Saya mau usul lagi, kemarin Musrembang tingkat kampung saya sudah sampaikan. Saya punya jembatan penyeberang antara kantor distrik di depan, semua pasti lewat, itu sudah hancur sekali. Pasti ada yang bertanya, Ibu distrik lewat-lewat di jembatan ini tapi tidak pernah jembatan ini dibuat lagi. Saya tidak ada uang, uangnya ada, tapi bukan di kita. Jadi ini waktunya. Jadi saya harus sampaikan ini sehingga Bapak Kabid nanti jadi catatan. Pembangunan kami kemarin saya usul karena saya masuk di Kampung Miguian RT 9. Saya minta kegiatan ini dikelola oleh kampung. Kegiatan di kampung sehingga nanti RT 9 mereka saja yang mengerjakan pekerjaan ini. Nilainya kecil. Jangan semuanya larinya di dinas terkait. Kami di distrik tidak berbuat apa-apa. Itu yang saya perlu sampaikan di sini dalam sambutan.
Yang berikut untuk lingkungan, kebersihan, kesehatan sangat penting. Pembersihan juga tolong nanti kami harus buat dalam satu jadwal untuk kebersihan lingkungan. Lingkungan harus bersih di distrik kami sehingga distrik kami jadi indah, bersih, sehat. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mungkin kegiatan yang paling diprioritaskan adalah jalan. Kami sudah usul sudah 1 tahun yang lalu, tetapi kami menunggu dalam tahun 2021 kemarin tidak diadakan karena waktu mereka mau mengerjakan, setelah mereka koordinasi kembali dengan distrik, saya tanya itu jalan mau dibuat paving block atau beton. Mereka dari dinas terkait katakan, ibu yang ada di sini di anggaran kami ini buatnya paving block. Saya sendiri sudah menyurati, sudah datang ke kantor dinas terkait menyampaikan bahwa kami menolak dalam arti bukan saya pribadi yang menolak, tetapi kita melihat bahwa jalan itu sudah tidak harus pakai paving block. Karena apa? Paving block ini mudah air bawah, dia bergeser, bukan bergesernya ke kiri ke kanan, kadang hilang. Itu saya menyurati dan saya sendiri pribadi yang antar ke dinas terkait. Setelah kami adakan forum OPD, saya bicara lagi, saya usul, saya tanya kegiatan ini sudah bagaimana harus dikerjakan tahun ini. Mereka bilang karena ibu menyurati, ibu membatalkan, akhirnya kami melapor ke Pak Bupati dan Pak Bupati alihkan kegiatan itu ke salah satu lokasi di kota, di SP2 Makabit. Jadi akhirnya kegiatan kami tahun 2021 untuk jalan itu tidak ada. Kami sangat berharap sehingga jalan ini kalau bisa di tahun 2022 ini sudah harus dikerjakan. Ada beberapa alasan dari dinas terkait. Mereka katakan bahwa yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sebagai kepala distrik saya bilang kalau boleh ini kami usul ya, mungkin ada kelanjutan kerja. Kalau memang dana tidak sesuai, kerja saja dulu. Sehingga Bapak Ibu juga yang dinas terkait mereka punya tanggung jawab untuk melanjutkan itu ada. Kami tidak minta untuk 1 kali. Nah, itu yang saya harus sampaikan di sambutan ini. Saya berharap bahwa mungkin nanti membantu saya Bapak Kabid dan tim dari Bapeda membantu saya di forum bahwa ini yang kami prioritaskan. Dan secara teknis mereka katakan memang mudah pekerjaan paving block, tetapi bagi kami yang kami alami di distrik kami sangat berat. Karena kalau sudah dibawa oleh air, kami datang juga timbul dengan pasir, pasti juga air bawah. Jadi kami berharap harus beton, tidak ada tawar-menawar, harus beton. Karena paving block ini sudah berapa tahun, kami butuh perubahan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi catatan khusus buat Bapak Kabid dan tim. Nanti kami kembangkan di dalam evaluasi kami di hari ini. Mungkin saya tidak harus sambutan panjang lebar, kayaknya saya sudah ambil sebagian kegiatan. Tapi saya pikir ini sangat penting. Sekali lagi ini yang terakhir ya, saya mau ingatkan kepada seluruh Bapak Kepala Kampung sekali lagi bahwa ingat waktu. Waktu adalah emas. Di undangan jam 9. Harus kita datang bukan jam 9. Kita datang sebelum dari jam 9. Yang berikut, kita selalu harus membedakan tadi waktu ya, kedua keadaan. Acaranya apa? Kita harus bisa membedakan itu. Saya tidak minta untuk Bapak Ibu harus menghargai saya, harus hormat saya, tetapi kami saling mengingatkan sehingga hubungan kami terjalin ini baik, kami saling menghargai, komunikasi, koordinasi yang paling penting.
tanpa koordinasi kita kadang satu dengan yang lain akan lupa. Itu pesan dari saya. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Boleh jadi catatan dan juga boleh diingat. Waktu saya kembalikan. Salam sehat, Nimo Witimi. Dan kita langsung ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh ketua tim. Mungkin nanti ketua tim bisa memperkenalkan tim dari Bapeda sehingga mungkin diskusi kita lebih sana. Terima kasih Pak Sekretaris Distrik Mimika Barat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nimo Witimi. Yang terhormat Ibu Kepala Distrik Mimika Barat. Undangan yang berbahagia yang kami hormati, yang kami kasihi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Sebelum masuk pada arahan singkat, mungkin saya perkenalkan dulu kami tim asistensi dari Bapeda Kabupaten Mimika pada penyelenggaraan musrenbang tingkat distrik Mimika Barat. Pada kesempatan hari ini, saya sendiri, nama saya Cendrai Aris Morin. Kalau rencana kerja pemerintah dilakukan dari pemerintah pusat, maka itu dinamakan perencanaan secara top down yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga. Di dalam RKP-nya dari Kementerian Lembaga biasanya merencanakan program kegiatan yang diarahkan kepada provinsi, kabupaten, kota. Kita yang kita lakukan saat ini amanat undang-undang juga. Kita lakukan perencanaan yang sifatnya bottom up, perencanaan dari bawah ke atas, yang melibatkan unsur partisipasi masyarakat. Jadi musrenbang tingkat kampung dan distrik adalah perencanaan sifatnya bottom up, ya, perencanaan partisipatif. Disitulah maka ada ruang bagi kampung melakukan mekanisme itu. Jadi ada musyawarah di tingkat kampung. Di sini ada saya mungkin mengingatkan teman-teman pendamping ya, teman-teman pendamping, sehingga proses perencanaan ini teman-teman harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, acuan kampung untuk menyiapkan usulan program biar tidak bias, tidak lari dari hal-hal yang memang menjadi krusial, prioritas di dalam kebutuhan masyarakat. Maka kampung wajib memiliki RPJM kampung. Jadi basis perencanaan itu di RPJM kampung. RPJM kampung itu setiap tahun harus menyiapkan RKP-nya, RKP kampung. Di situ tim pendamping wajib mendampingi kampung, mengarahkan bagaimana mekanisme penggunaan dana desa untuk membiayai program kegiatan yang ada di kampung. Seperti itu. Jangan sudah ada dalam rencana di RPJM kampung, bikin lagi usulan yang lain. Dia harus sesuai rel. Kalau di dalam perjalanan itu ada isu-isu yang terbaru, maka itu bisa diusulkan lagi. Baik, saya lanjut ya. Untuk pelaksanaan musrenbang distrik Mimika Barat, ada beberapa arahan yang perlu kami sampaikan, arahan dari pimpinan. Kita juga di dalam mengusul program kegiatan dari kampung dan distrik, kami harus menyelaraskan dalam proses ini untuk menjawab pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Mimika, untuk menjawab visi dan misi kepala daerah, Bapak Bupati dan Pak Wakil dalam 5 tahun kepemimpinan. Sehingga di dalam RPJM itu ada 5 misi. 5 misi itu akan di breakdown lagi ke visi, dalam satu visi breakdown ke 5 misi. 5 misi itu menghasilkan arah kebijakan, dan arah kebijakan menghasilkan program kegiatan. Nah, ini di sini nanti prosesnya yang kita lakukan. Nanti kami hadir di sini, kami akan memverifikasi usulan dari kampung yang akan kita bahas di tingkat distrik. Kita rasionalkan di sini. Oh, ternyata kalau Bapak Ibu usul, kami akan melihat
ternyata usulannya cukup dibiayai oleh dana desa, maka itu sudah otomatis kita akan usul di tabel yang akan kita bahas di tingkat kabupaten. Jadi mekanisme nanti kita pakai, jangan sampai Bapak Ibu pikir semua yang diusul itu akan dibawa ke ini, tidak. Mungkin itu saya coba sedikit merefresh kita punya ini. Untuk kita punya visi RPJM Kabupaten, RPJMD, mewujudkan Mimika cerdas menuju masyarakat aman, damai, dan sejahtera. Di breakdown, diturunkan menjadi 5 misi. Misi pertama, membangun regulasi dan sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan Mimika yang aman, tertib, dan damai. 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir. Misi keempat, mewujudkan pemerintahan dinamis, bersih, berwibawa, akuntabel, profesional, dan inovatif. Misi yang kelima, membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Mimika. Tema pembangunan kita di tahun 2023 adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dalam meningkatkan produktivitas perekonomian yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Distrik sempat disinggung. Jadi kita punya permasalahan ini nanti dilihat sifatnya dilihat komprehensif atau holistik. Dia tidak parsial. Jadi melihatnya bukan berarti tadi sampaikan Ibu Kepala Distrik bukan berarti lihat pembangunan yang sifatnya kayak jalan, jembatan, tidak. Ada yang pembangunan yang lain terkait dengan peningkatan SDM tadi. Di sini jadi teman-teman dari pendamping ketika rumusan program kegiatan dari kampung itu dibantu. Saya pikir di Mimika Barat mungkin punya RPJM kampung. Ada ya? Nah itu basisnya, basis nanti dilihat. Jadi itu kalau dalam perencanaan itu disebut ada konsistensi perencanaan. Jadi tidak boleh keluar dari apa yang sudah ini, karena itu RPJM kampung itu disusun berdasarkan ada proses. Pada saat itu mungkin ada Pokja yang bekerja menangkap isu-isu yang ada, lalu itu dirumuskan di dalam RPJM kampung. Baik, jadi isu-isu yang tadi di ini saya bisa ini lagi terkait pelayanan dasar itu sudah mutlak. Seperti pendidikan, kesehatan itu sifatnya mutlak pelayanan dasar. Lalu ada juga di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Itu harus jadi bapak-bapak kepala kampung melihat hal ini. Itu yang bisa diangkat kalau itu ada persoalan diangkat sebagai masalah dan dirumuskan dalam bentuk program kegiatan. Lalu ada urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga bencana, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan kebudayaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan infrastruktur lainnya, urusan ekonomi. Di tahun 2023 kita punya prioritas yang coba kami petakan, antara lain peningkatan sumber daya manusia SDM masyarakat Mimika yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif, pembangunan infrastruktur dasar untuk peningkatan koneksivitas koneksivitas perhubungan dengan percepatan pembangunan antar daerah, meningkatkan daya tarik investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata dan melalui eksplorasi serta pembangunan pariwisata untuk pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir. Yang berikut, optimalisasi pemanfaatan budaya dan kesenian lokal masyarakat dalam rangka peningkatan rasa aman dan damai. Yang berikut, penciptaan ketentraman dan ketertiban atau tertib. Dari sekian banyak bidang-bidang prioritas tadi atau bidang-bidang isu-isu yang telah saya sampaikan tadi, itu akan menjadi dasar untuk kami bisa merasionalkan, memverifikasi apa yang diusulkan. Saya mungkin nanti sebentar di DES, ini kan terima kasih Bu Kadistrik, mungkin musrenbang kampungnya sudah terselenggara, sehingga nanti di DES nanti mungkin saya dengan tim langsung memverifikasi yang tidak perlu ke APBD,
kami langsung kita sepakat dia tidak didorong dan itu akan dikeluarkan sebagai kegiatan yang tidak disepakati. Mungkin itu saya sedikit masuk terkait dengan kondisi existing dalam perencanaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadisrik. Terima kasih. Itu menjadi tanggung jawab saya dan tim. Dalam proses ini mekanismenya setelah kita musrenbang distrik, nanti tahapannya kita akan melangkah lagi pada musrenbang tingkat kabupaten. Di sebelum musrenbang kabupaten untuk menghasilkan RKPD kabupaten, kita akan melakukan forum PD, forum perangkat daerah. Di situ tujuannya untuk menyelaraskan, mensinkronkan usulan yang dari distrik dengan yang direncanakan oleh perangkat daerah PD-PD di kabupaten. Yang tadi disampaikan Ibu Kadisrik terkait dengan kita punya permasalahan di Kokonau, di Mimika Barat terkait jalan. Itu nanti kita selaraskan pada saat forum. Nanti PU duduk, nanti saya dampingi Ibu Kadisrik pada saat pelaksanaan forum dengan tim. Kita akan melihat situ. Salah satu yang menjadi permasalahan yang sangat krusial di Mimika Barat adalah peningkatan jalan. Maka di situ nanti kami dari Bapeda punya wilayah di situ. Kami akan mengintervensi OPD. Itu nanti tugas Bapeda. Sekarang kami hadir di sini memfasilitasi. Kami dan arahan-arahan, tetapi nanti di forum itu tugas Bapeda untuk langsung mengambil langkah-langkah yang lebih tegas kepada OPD. Terima kasih Bu Kadisrik. Mungkin itu beberapa proses yang nanti kita lakukan. Kami dari tim mungkin pada kesempatan ini semua distrik yang kami lakukan musrenbang saat ini kami sudah dibekali atau kami sudah ini dengan data-data yang perlu kami perlu publikasikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program kegiatan di tahun ini. Mungkin tidak semua yang kemarin diusul di tahun kemarin untuk 2022 tidak semua. Ada beberapa yang masuk ke distrik Mimika Barat. Saya nanti minta tolong, sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong dulu ke Pak Gerat Sakor untuk membacakan. Nanti saya menjelaskan hal-hal yang mungkin prinsip di sini. Saya silakan izin bukan distrik. Baik, untuk kegiatan yang terakomodir di tahun 2022 itu dari Dinas PU ada 2 kegiatan. Puri sampai Kokono Lama itu dari Dinas PU. Yang kedua, pembangunan sumur air bawah tanah. Ini lokasinya masih belum, nanti PU sama pihak distrik mereka survei lagi. Dari PU ada 2. Terus perhubungan ada 1 kegiatan di 1 kampung, Apuri, dermaga apung di kampung Apuri. Tahun ini juga. Bagian kesejahteraan Kesai, pembangunan gereja Katolik, lanjutan tahap kedua, di sebelah situ kan? Terus yang kedua, pembangunan masjid Anur Kokonau, tahap kedua. Terima kasih Pak Sakor. Mungkin ada beberapa juga yang sifatnya kegiatan yang non fisik. Mungkin di pendidikan ya, maaf sekali ya. Pendidikan dan kesehatan, itu tadi terkait dengan pelayanan dasar. Yaitu ada program kegiatan yang masuknya ke Mimika Barat. Terus sosial untuk gereja. Ada ya, yang bantuan. Oh, ini masjid kan ya? Oke. Baik, itu ya baik. Untuk yang mungkin Ibu Kadisrik, Bapak Ibu sekalian, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Sakor, untuk jalan tadi malam saya sudah dengan teman-teman sudah koordinasi dengan PUPR. Itu terkait lokasi nanti mereka perlu survei lagi, Ibu Kadisrik.
karena penjelasan dari Pak Sakur juga ternyata antara Puri dengan itu kayaknya tidak menjawab permasalahan ya. Nah, jadi itu nanti mereka survei lagi untuk perencananya berapa luasannya, berapa panjang, dan dia dari kampung mana ke kampung mana. Nanti mereka kondisi di lapangan sama sumur bor. Nanti teman-teman dari Cipta Karya Dinas PUPR nanti hadir, tetap nanti jika berjalan tahun ini. Setiap kalinya dari sini saya mengingatkan teman-teman di PUPR, nanti teman-teman segera berkoordinasi dengan Ibu Kepala Distrik untuk segera mereka survei sebelum konstruksi, sebelum pada tahap pelaksanaan. Mungkin itu saya sedikit memberikan gambaran lagi dalam mekanisme penganggaran. Tadi kita bicara untuk pelaksanaan. Mekanisme penganggaran Bapak Ibu sekalian, kita dalam struktur APBD itu banyak kita punya sumber pembiayaan. Kita pisahkan di sini untuk dana desa, teman-teman pendamping. Nanti tolong bisa mengarahkan Bapak Ibu di kampung mekanisme yang tadi saya sampaikan dari awal. Nah, porsi di struktur APBD itu ada APBD tingkat kabupaten, ada provinsi dan APBN, dana alokasi khusus, juga otonomi khusus yang dengan perubahan aturan, otonomi khusus sudah dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga apa yang kita sudah diskusikan dari awal tadi, apa yang menjadi usulan Bapak Ibu, mungkin kalau tidak tercover di sumber pembiayaan yang satu, mungkin kita akan backup di sumber pembiayaan yang lain, dan itu mekanismenya nanti kami lakukan seperti itu. Yang berikut, ya, proses dalam mekanisme ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya Bapak Ibu sekalian atau pada umumnya masyarakat menganggap bahwa proses ini mutlak diputuskan oleh Bapeda. Tidak, mekanismenya ada. Mekanisme cukup panjang. Jadi proses yang sekarang kita lakukan masih di tingkat eksekutif. Ketika prosesnya sudah pada saat pembahasan RKPD dan sudah ingin untuk menghasilkan PUA dan dibahas dengan tim anggaran DPRD, tim Bangga, di situ mekanisme atau dinamikanya bisa berbeda. Dinamikanya bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena bapak-bapak di dewan pun dia punya usulan yang melalui reses lewat pokir. Sebenarnya kalau mau jujur atau kita mau istilahnya mau ini tuh sebenarnya bapak-bapak di dewan itu dia harus hadir dalam posisi saat ini. Jadi dia harus mewakili dapil masing-masing. Dia tidak boleh mekanisme reses boleh, tapi dia harus lewat dapil supaya dia betul mewakili daerah pemilihan. Jadi jangan dia nanti di pokir itu dia usul di daerah yang bukan dapilnya. Itu kami yang tahu, kalau yang kami yang tahu. Jadi itu, jadi mekanisme dalam proses perencanaan dan penganggaran seperti itu. Biasanya yang kita usul dari awal-awal ini dia bisa berubah di tahapan yang tadi, bisa bentrok. Walaupun Bapeda sudah kawal, kami sudah kawal di sedemikian ketat, tapi di dewan bisa saja berubah. Karena ada juga kebijakan pimpinan bupati, ketika ada tekanan dari legislatif, maka bisa ada kebijakan yang berubah. Kalau kebijakan berubah berdampak pada penganggaran, maka biasanya akan berdampak pada perencanaan. Seperti itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga pemahaman itu kira itu bahwa Bapeda secara aturan memang benar Bapeda pengendali perencanaan di daerah. Perencanaan itu dikontrol langsung oleh Bapeda. Tadi amanat undang-undang tadi. Penyusunan RKPD oleh Bapeda kabupaten kota. Kalau RKP pusat oleh Kementerian Lembaga. Mungkin itu yang bisa kami berikan sebagai arahan pada kesempatan ini. Nanti mekanismenya sebentar, ini bukan distrik. Nanti kami pandu. Terima kasih karena kampung sudah terselenggara. Sehingga nanti kami verifikasi. Kita langsung dengan Pak Kepala Kampung. Hal-hal yang ditanyakan langsung dengan saya dan tim. Langsung itu yang mungkin bisa saya bersama teman-teman saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
Tuhan memberkati proses yang kita sedang lakukan. Sekali lagi, untuk Mimika Barat dalam 2023 akan saya dan tim akan coba untuk mengawal sebagaimana Yang next silakan saja. Mengingat kita punya waktu ini, kita langsung nanti jadi langsung kita bergeser. Kalau masih ada yang minum silakan. Kita langsung per kampung. Nanti yang dari gereja di sini tinggal menyesuaikan. Mungkin langsung silakan. Itu bantu-bantu itu lagi. Saya tidak mau. Lampu jalan. Selama ini kan cari gampang tiap kampung usul ada penerangan jalan setiap kampung. Jalan sudah bagus, baru gelap lagi. Dua jembatan itu, dia Kita menyebutkan bisa usul satu kegiatan untuk air bersih, lokasinya bagus. Bisa usul. Kita Dua usul saja. jembatan, 2 unit Kita jembatan. dari Depok supaya kita semua di air 200 meter mungkin. pengelolaan itu harus ada di kampung supaya Ya, sampai di PLN. kampung itu ada pengelolaan keuangan, ada yang jangan keluar semua, ada masuknya juga. Kampung Mimika. Saya sendiri adalah Kampung Mimika. yang membantu Ini mereka kemarin ada rumah dari saya maju sedikit ya. 2 kampung ke depan. Ini Mama Jasa. Mereka bisa disangkar PKK. Ya, karena kantor kampus kecil, jadi kami segala kegiatan itu buat di sini. Anak-anak posyandu, penimbangan paham semua di depan. Akhirnya timbang apa sudah akan ada sanggar PKK biar bisa dipraktikkan kegiatan kesehatan. Jawab, bukan kita yang jawab ya. Pendidikan dan kesehatan. Oh, judulnya sanggar, tapi di sini sanggar PKK. Jadi dia masuk di ini apa pendidikan terapi sanggar PKK kesehatan. Usul balai kampungnya apa balai sanggar bangunan sanggar PKK. Ini nggak bisa ditemukan ada desa
tadi kan ada tiga, jadi yang kecil. Pendidikan lebih mengerucut apa yang dimaksud pendidikan, sarana apa sih, mau bangun sarana prasarana Untuk Kampung Ngapuri Sarana tenaga prasarana. tenaga sudah harus buka itu ya pada karya. Kaya, Nanti saya suruh buka kami tuh sudah itu. sudah jelas. Ya. kami yang di atas. Yang di atas ini pendidikan Kedua kami sudah apa ya? Mama Jalan. apa? Jadi selalu ada waktu kebersihan itu jalannya dibuka ya. Nanti saya suruh Mama buka tuh ini kan mau sholat. supaya tidak boleh lewat dengan lapangan. Ada sekolah di sana. Sekolah ada di sini, di Pres. Di sana ada guru kan tidak? Di sana. Kalau usul pendidikan itu sesuatu yang berhubungan dengan ini. Guru, Tapi misalnya kalau tidak ada. nah, berarti kan tidak mungkin kita bangun rumah guru Iya. kan? Tidak ada. Jadi pendidikannya dihapus, cuma ini saja. Kesehatan itu ada posyandu? Ada. Ada. Tiap bulan. Kami danai dari dana desa. Oke. Sanggar itu ya tenaganya tidak ada. Sanggar. Dengan kalau bisa Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke acara penyerahan hasil evaluasi dari setiap kampung, mari duduk. Sudah selesai ya semua? Oh. Oke. Ini dari awal tadi kami dahului itu di matriks itu di tabel yang tadi diisi untuk yang prioritas sudah disertakan dengan yang hasil tulisan tangan apa yang konsep yang asli. Setiap kampung diikutkan karena di tabel kami ada yang prioritas, ada nanti kami catat sebagai usulan yang ditunda. Itu nanti jadi yang konservasi diikut dengan tabel yang prioritas. Mungkin bukan distrik pada kesempatan ini saya mungkin mengingatkan kepada teman-teman di distrik nanti di sini Kabupaten dan saya tertarik. Kita akan menyerahkan hasil musrembang yang mewakili peserta sekaligus kepala kampung dan juga masyarakat Mimika Barat. Untuk itu kami persilakan kepala kampung Mimika untuk dapat menyerahkan hasil ini kepada kepala distrik Mimika Barat dan kemudian akan menyerahkan Dari kepala kampung ini harus terlihat. 1, 2, 3. hal sedikit mas problem. Ya, kalau saya bilang ya baru sudah. Baik, terima kasih yang resmi. Saya akan menyampaikan dan menyerahkan hasil dari tabung di tim asisten yang berbeda. Terima kasih. Siap. Habis. Harapan kami semoga hasil distrik Mimika Barat kami serahkan kepada Mapeda untuk bisa membantu kami dalam pembangunan